Demokrat bulan Maret waktu kita Rapimnas di Sentul, Pak SBY di depan Pak Jokowi menyampaikan bahwa Partai Demokrat bisa saja bersama Pak Jokowi, tapi kami punya 3 syarat. Syarat pertama, Demokrat itu maunya ada kesetaraan, mutual respect antara satu sama lain. Kemudian wujudnya apa mutual respect itu? Ya, apakah dalam bentuk cawapres atau dalam bentuk koalisi yang sesama pimpinan partai harus saling setara. Oke. Kemudian yang kedua, kita harus sama-sama membuat visi dan misi untuk Indonesia ke depan 5 tahun ke depan seperti apa. Demokrat tidak mau cuma mendukung saja tanpa dilibatkan dalam membuat visi misi untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Kemudian yang paling penting juga, Partai Demokrat tidak mau cuman diajak tapi nggak tahu siapa cawapresnya. Ayo bareng-bareng dong gitu. Nah, kayaknya seperti kita lihat belakangan ini, koalisi Jokowi sudah melakukan atau memutuskan, katanya ada beberapa calon cawapres dan berarti kami kan tidak diikutkan. Mungkin jadi tidak akan bergabung. Belum tentu juga, bisa saja detik-detik terakhir. Karena seperti tadi disampaikan Mas Eriko, menunggu cuaca cerah itu kapan? Saya sampaikan cuaca cerah itu sekitar tanggal 8, tanggal 9 Agustus. 8 sampai 9 Agustus, artinya sudah mendekati untuk penutupan. Berarti kurang lebih 10. Sama Mbak Cindy ini kan menunggu cuaca cerahnya itu kan kurang lebih sama ya waktu-waktunya itu. Kalau menunggu cuaca cerahnya kubu Joko Widodo, artinya akankah menuju ke arah yang menunggu cuaca cerah ini, sama-sama ingin yang cerah? Selalu dilakukan komunikasi politik dengan semua partai politik. Tadi malam kita tahu Pak SBY bertemu dengan Pak Airlangga, minggu lalu dengan Pak Zul Hasan, PAN, dengan Gerindra, Pak SBY dengan Pak Prabowo memang belum bertemu, tapi Pak Sarip sudah 2 kali bertemu dengan pihak Gerindra. Jadi semua komunikasi politik dilakukan. Mungkin juga dengan PKS setelah ini. Saya dengar juga PKB pengen bertemu dengan Demokrat. Itu masih ini semua Mbak, sampai jadi tanggal 8 percaya diri dilirik banyak partai politik ya? Bukan percaya diri dilirik banyak politik, tapi karena memang keterbatasan soal presidensial threshold 20% itu, pasti semua partai akan melakukan hal yang sama. Pertemuan Pak Erlangga dengan Pak SBY, Bang Maman, cerah juga nggak nih? Ya, itu kan pertemuan secerahat baju saya nih. Kelihatan ya langsung ya. Jadi saya pikir pertemuan Pak Erlangga dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebuah pertemuan yang wajib. Jadi tidak usah ditafsirkan ke sana, ke sini, ke kiri, ke kanan. Itulah pertemuan yang wajib dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan partai dalam situasi hal. Kabar yang beredar adalah ketika Pak Erlangga mengajak Pak SBY, Partai Demokrat, untuk bergabung dengan poros. Ya, artinya begini Mbak. Ini kan tadi, dari tadi kita udah nyambung nih dengan Demokrat. Ini artinya semangat koalisi di pemerintahan Pak Jokowi hari ini di teman-teman koalisi partai itu pertama adalah prinsip kesetaraan, prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan itu kita melihatnya bahwa segala proses itu kita rembukan bersama-sama. Ini kan semangat itu terbangun di teman-teman PDIP dan semua segala macamnya. Artinya apa? Bahwasanya dalam proses pasca ada kebersamaan kita itu semua, bahwa dilihat dari aspek proporsional, mana partai yang ini tuh bagi saya itu sah-sah saja dan itu teknis. Artinya itu silakan ini. Tapi bagi saya tadi, kalau tadi menyambung pertanyaan Mbak, bahwa pertemuan kita dengan Demokrat sebuah pertemuan yang wajib dilakukan oleh semua pimpinan partai dalam membangun sebuah komunikasi politik. Karena tadi saya arahnya akan ditarik atau ada pembicaraan mungkin poros ketiga justru? Spekulasi itu saya pikir itu kan spekulasi Mbak Cindy aja. Kalau kita hari ini Partai Golkar secara secara aturan internal kita sudah memutuskan Pak Jokowi. Namun harus dihargai dan dihormati bahwa ada aspirasi dari bawah. Partai Golkar ini kan berbeda nih. Kalau misalnya kita lihat, mohon maaf, kalau PDIP secara simbolis punya satu figur, yaitu Bu Mega. Artinya apa kata Bu Mega, pasti semua akan ini. Begitu juga dengan Demokrat, Gerindra. Ada figur Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada figur Pak Prabowo. Kalau di Partai Golkar ini nggak bisa. PBK, semua kader itu adalah pemilik partai. Artinya apa? Aspirasi dari bawah tidak bisa begitu saja kita lepas ataupun kita samping. Karena Golkar ada unsur kesetaraan dituntut juga kepada PD Perjuangan dan juga Pak Jokowi. Apakah juga sudah diajak bicara soal nama calon wakil presiden yang katanya sudah dikantongi oleh Pak Jokowi? Diajak bicara nggak Golkar? Jadi gini, kalau Pak Erlangga dengan Pak Jokowi kan intens kan komunikasi. Setiap hari ya. Beliau kan
sebagai menterinya. Namun kita memahami dan kita setuju bahwa memang proses apapun langkah untuk mengumumkan itu pasti harus melihat timing. Oke, sebentar. Pertanyaan saya adalah, sudahkah diajak bicara tentang siapa nama cawapres yang sudah Saya pikir ini? sudah ada komunikasi awal. Siapapun akan diterima oleh Partai Golkar meskipun itu bukan dari Partai Golkar? Kita tidak ingin berandai-andai, Mbak. Artinya apa? Hari ini menurut Partai Golkar, kita tidak ingin berspekulasi A, B, dan C. Yang terpenting bagi kita hari ini adalah ada sebuah semangat kebersamaan yang dibangun. Riko? Ini tadi saya baru memulai aja, adik-adik sudah menduga. Tadi saya bilang sama Aman, pasti ini nanti Mbak Cindy langsung pertama muncul langsung hangat. Nah, seperti cuaca. Karena cuacanya sudah mulai cerah, hangat juga. Agak memang dingin ya. Jadi memang perlu dihangatkan kan begitu ya. Ya begini Mbak Cindy dan kita semua yang hadir sini, adik-adik mahasiswa. Ini kan namanya proses. Saya harus jujur apa adanya, saat ini kan memang proses yang berjalan adalah persiapan finalisasi pencalekan, Mbak Cindy. Itu sampai akhirnya tanggal 17 Juli. Jadi ini yang bisa saya sampaikan bahwa sampai tanggal 17 Juli itu tidak dimungkinkan untuk hal-hal lain kecuali konsentrasi untuk pendaftaran. Pendaftaran capres tapi juga sudah mulai hampir tidak sampai 1 bulan setelah pembukaannya. Baru hal-hal seperti ini akan dibicarakan di antara partai-partai koalisi. Kalau seperti PDI Perjuangan bersama Pak Presiden Joko Widodo, bersama sahabat kami, saudara kami dari Golkar, Hanura, P3, Nasdem. Tapi ini yang lucu Mbak Cindy, kalau lihat adik-adik ini bajunya merah, hijau, kuning, tapi ada yang abu-abu. Ada pertanda nih. Nah artinya kalau partai koalisi ini kan ada merah, kuning, hijau. Ya kan, kalau pelangi ada kurang lagi, harus ada birunya, kan begitu ya? Nanya apa dong, nah, Riko? Kalau ini ada yang abu-abu juga. Nah, ini juga kita juga abu-abu ini ragu, abu-abu ini ragu dari PDI Perjuangan untuk bisa mengumumkan. Yang lain barangkali kalau PDI Perjuangan dengan Golkar, dengan koalisi kita sudah punya satu keyakinan nanti tangan bisa sampaikan bagaimana. Jadi, kapan cuaca cerah itu? Bagaimana itu pertemuan dengan Demokrat? Apakah mungkin Demokrat jadi bergabung dengan Golkar? Nah, kita juga ingin tahu juga kan begitu kan? Pertanyaan sekarang Pak Eriko karena belum dijawab. Kapan cuaca cerah itu? Kapan? Nah, ini memang kalau menurut BMKG cuaca akhir ini memang agak dingin betul ya adik-adik ya. Saya baru kembali dari Jogja, terasa udara itu memang dingin sekali, seperti itu. Nah mungkin awal-awal Agustus ini cuaca sudah semakin menghangat, kemudian juga menjelang menuju pendaftaran ini akan semakin lebih hangat. Pada saat itu diumumkan lebih tepat kelihatannya. Menunggu BMKG atau justru menunggu dari poros Prabowo Subianto mengumumkan cawapresnya kalau menurut Pak Nizar? Sebetulnya kalau Gerindra sudah jelas ya, tanggal 11 April kita sudah rakornas, deklarasi disampaikan kepada publik bahwa kita memandatkan kepada Pak Prabowo untuk mencalonkan presiden dan memimpin koalisi. Dan kenapa sampai saat ini kita tidak mengumumkan? Lagi-lagi ini adalah akibat ketentuan Undang-Undang Pasal 190, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Tapi ini bukan saling intip. Kita ingin agar ini ada beberapa hal yang memang kita nilai. Dan itu adalah yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, diputuskan secara kekoalisian, kekeluargaan, musyawarah mufakat. Sudah barang tentu Pak Prabowo menyampaikan di mana-mana, sampai hari ini kita masih confirm dengan PAN dan PKS, dan mungkin ada partai-partai lain yang mungkin akan bergabung dengan kita. Kenapa cawapres ini tidak diumumkan? Apakah kita menunggu dengan Pak Jokowi? Tidak. Kita tidak Partai Gerindra tidak pernah tergantung terhadap partai lain. Jadi ditunggu? Apa yang ditunggu? Makanya yang disampaikan Pak Prabowo tadi, kita ingin cawapres yang bisa menaikkan suara. Yang disepakati oleh beberapa partai dan tidak ada perbedaan. Sekali diputuskan oleh satu partai misalkan atau dua partai koalisi kita, ini tidak ada perdebatan yang sangat dalam. Nah, kalau kita bicara masalah kapan, ini kalau kita mengutip dari Bang Desmond ya, ibarat main catur, Gerindra mengatakan cawapres Prabowo tergantung Jokowi. Enggak juga. Ini dari kader Gerindra juga loh Pak Nizar. Enggak juga. Itu sudah ada perubahan barangkali itu Mbak Cindy ya. Maksudnya? Barangkali mau merapat barangkali kalau dari kata-kata tadi ini sepertinya seolah-olah seperti itu barangkali. Itu bacaan dari Pak Eriko, tapi kalau dari Gerindra? Kalau Gerindra kan sudah jelas Pak, 11 April kita sudah umumkan itu. Tapi kan ini
kesempatan dalam KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mendaftar tanggal 4 sampai tanggal 10. Tidak harus sekarang. Pertanyaan berikutnya, kalau dari kubu atau poros Joko Widodo sudah ada calon, sudah ada nama, tapi tinggal tunggu waktu. Dari Gerindra sudah ada kan nama? Ada beberapa nama itu. Kita tahu bahwa di PKS ada dari 9 nama sudah mengerucut 2 nama. Ya. Jadi di luar partai politik ada misalkan Mas Anies atau misalkan Mas AHY atau juga nama lain misalkan Caimin mau gabung, bisa jadi misalkan dengan Caimin. Biarlah partai politik sesuai dengan undang-undang memutuskan hak vetonya, hak partai politik untuk mengajukan itu. Jadi sampai sekarang masih belum ada nama? Ada nama itu, tapi kan belum diputuskan secara bersama dari partai politik itu. Menarik ketika disebut nama